PPN naik 1% aja langsung digoreng. Digoreng seolah-olah tuh, wah PPN naik 12%. Jadi kan masyarakat nih taunya nih ya, naiknya 12%. Jadi kesannya tuh di kepala tuh, wih gila. Padahal enggak guys, cuma 1% naiknya. PPN naik 1%, jerit-jerit, teriak-teriak. Giliran party nyawer-nyawer, jalan terus, nggak malu sama Bill. Pajak naik, pajak naik, pajak naik, pajak naik. Itu aja permasalahan dari dulu ngomongin pajak naik. Yang ngeributin pajak naik ini justru bukan yang bayar pajak guys. Yang nggak wajib pajak, yang nggak pernah bayar pajak. Iya. Komplain soal pajak, yang dipajaki barang mewah. Emang kau punya barang mewah? Ketua DPR Puan Maharani khawatir gelombang PHK buntut PPN 12%. Mbak Puan selama ini kemana saja? Jangan sok jadi pahlawan kesiangan. Ingat loh Mbak, pada tahun 2021 DPR setujui RUU HPP jadi undang-undang. Tarif PPN dipastikan naik. Pada waktu itu ada 8 fraksi yang setuju, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB. PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Tuh, dengar. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut. Dengan angka ini, Indonesia menjadi negara yang tertinggi di ASEAN bersama Filipina. Jauh di atas Malaysia yang hanya 8%. Nanti kita bahas soal Malaysia. Nah, ini yang udah tahu lah ini, yang mempunyai barang-barang mewah kayak. Jadi kita naikkan hanya 1%. Oh, ada penerimaan kita kembalikan ke rakyat. Tadi apakah melalui bansos? Jadi masyarakat yang tidak bayar pajak malah mendapatkan bantuan dari pemerintah, bantal. Listrik yang masuk dalam pajak 12%, listrik yang berdaya 3.500 sampai dengan 6.600 volts ampere. Sedangkan untuk Bapak Ganjar tahu aja ya, bahwa kami yang pemakaian rumah tangga yang listrik dari 450 sampai dengan 2.100 volt ampernya itu digratiskan 50%, Pak Ganjar, 50%. Iya, tuh. Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan ya, di video kali ini kita akan mereaction beberapa tanggapan netizen soal kenaikan PPN 12% yang digoreng kelompok-kelompok sebelah ya kan guys. Sampai-sampai Pak Prabowo di demo. Oke lah, apapun lah ya kan. Kita simak dulu video ini, tanggapan netizen, dan sambil kita berkomentar juga ya kan guys. Ini dia videonya. PPN naik 1% aja langsung digoreng. Digoreng seolah-olah tuh, wah PPN naik 12%. Jadi kan masyarakat nih taunya nih ya, naiknya 12%. Jadi kesannya tuh di kepala tuh, wih gila. Padahal enggak guys, cuma 1% naiknya. Ini kalau mau kita komparasiin ya sama zaman pemerintahan Bapak Jokowi. Itu kan juga mengalami kenaikan dari 10% menjadi 11%. Cuma naik 1%, tapi kalian bisa lihat dampaknya ke infrastruktur, ke pembangunan, itu seperti apa. Nah begitu juga ini nih. Bapak gue punya keputusan naikin 1%, itu tujuannya. Ada yang dinaikkan tapi pasti ada yang dibebaskan. Tujuannya buat siapa? Ya buat lu juga, buat kita ya. Bapak gue kurang bijak apa? Kalau gue pribadi sangat mendukung ya, kenaikan aku juga mendukung, PPN nggak apa-apa 1% ini. Bukan so tajir, bukan so kaya, tapi gue pengen pembangunan yang sudah pesat di zamannya Pak Jokowi itu terus berlangsung. Ini kita nggak usah menafik ya, Indonesia itu bukan negara susah kok. Kita ambil contoh aja ya, barang-barang Apple, apa nggak laris manis kayak kacang goreng di Indonesia. Bahkan ketika ada item Apple yang tidak bisa beredar di Indonesia, sampai pada just tip, masih mau bilang negara susah? Enggak bos. Secara teori politik mungkin gue nggak ngerti apa-apa. Secara perpajakan gue juga nggak ngerti apa-apa. Tapi sebagai warga Indonesia, gue sangat optimis bahwa kenaikan pajak 1% ini ya, kenaikan PPN 1% ini akan membawa dampak yang besar ke depannya buat kita warga Indonesia. PPN naik 1%, jerit-jerit, teriak-teriak. Giliran party nyawer-nyawer, jalan terus, nggak malu sama Bill. Pajak naik, pajak naik, pajak naik, pajak naik. Itu aja permasalahan dari dulu ngomongin pajak naik.
Yang ngeributin pajak naik ini justru bukan yang bayar pajak, guys. Yang nggak wajib pajak, yang nggak pernah bayar pajak. Iya. Komplain soal pajak, yang dipajaki barang mewah. Emang kau punya barang mewah? Di negara ini, di negara itu, di negara ini, di negara itu, sukanya ngebandingin dengan negara lain. Giliran disuruh tinggal di negara lain itu nggak mau. Iya. Asal kau tahu ya, dengan senang hati kami rakyat Indonesia ya yang membela negara ini mempersilakan kau keluar dari negara ini. Berlalu lumayan ngurang-ngurangi macet. Sesak tahu muak satu tanah air dengan orang tukang lu. Iya. Orang yang nggak produktif, yang nggak ngasih apa-apa buat negara, komplainnya berasa dia pahlawan yang udah memerdekakan negara ini. Ih, banyak-banyak ngaca deh jadi manusia. Bersyukur bukan kufur. Iya. Ketua DPR Puan Maharani khawatir gelombang PHK buntut PPN 12%. Mbak Puan selama ini kemana saja? Jangan sok jadi pahlawan kesiangan. Ingat loh Mbak, pada tahun 2021 DPR setujui RUU HPP jadi undang-undang. Tarif PPN dipastikan naik. Pada waktu itu ada 8 fraksi yang setuju, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP. Menyatakan menerima hasil kerja panja dan menyetujui RUU harmonisasi perpajakan segera disampaikan ke pimpinan DPR dan pembicaraan tingkat 2 dan disetujui untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Adapun ada satu fraksi yang tidak setuju, yaitu PKS, yang belum menerima hasil panja dan menolak RUU harmonisasi perpajakan. Dengan keputusan ini, maka pemerintah akan segera menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN secara bertahap menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan 12% mulai 1 Januari 2025. Ya, nggak apa-apa, setuju PPN aku. naik jadi 12%, itu tandanya apa Mbak Puan? Berarti Ketua DPR RI menyetujui kenaikan PPN. Iya. Bukan hanya itu, baca Mbak, soal PPN 12%. Banteng sehati sama pemerintah. PDIP sehati dengan pemerintah soal kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai awal tahun depan. PDIP setuju kenaikan PPN ini demi mendukung pertumbuhan ekonomi. Selebihnya monggo dibaca. Jadi ya jangan sok-sokan jadi pahlawan. Pahlawan kesiangan ya. Wong barang ini yang ngesahkan Sama kayak Ganjar juga. PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Tuh, dengar. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil. Tuh, dengar. Hanya Jadi untuk barang mewah naik ya. itu hanya untuk barang mewah. Nah, dengar tuh, hanya untuk barang mewah ya. Bukan untuk semuanya ya. Teman-teman, Nah, ini Ganjar ya. hari ini kita berhadapan dengan jadi sebuah pahlawan kebijakan yang bisa membuat ngilu sendi kehidupan rakyat. Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Penerapan PPN 12% berlaku. Padahal dari partai mereka sendiri setuju ya kan. Kok sekarang baru, aduh ini memang parah lah. Dengan angka ini, Indonesia menjadi negara yang tertinggi di ASEAN bersama Filipina. Jauh di atas Malaysia yang hanya 8%. Nanti kita bahas Singapura soal Malaysia. 7%, dan Thailand 7%. Meski ketiga negara tersebut memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan kita, itulah keadaannya. Tentu ada niat baik di dalam kebijakan ini. Namun, ia mungkin datang pada saat yang salah. Dan pukulan terberatnya akan diterima oleh mereka yang paling rapuh. Kebijakan menaikkan PPN bisa menjadi badai besar yang menumbangkan pohon kehidupan di sektor ini. Kita tahu bahwa pajak adalah sumber pendapatan utama negara. Semuanya tahu. Namun, dalam situasi ekonomi saat ini, kita memerlukan kebijakan perpajakan yang tepat, yang mampu meningkatkan penerimaan negara tanpa mengorbankan daya beli rakyat atau menghambat pertumbuhan ekonomi. Saya menyampaikan ini karena khawatir bahwa kenaikan PPN 12% yang dimaksudkan sebagai obat
justru menyebabkan sejumlah komplikasi. Jika kita membiarkan ini terjadi, maka kita bukan saja kehilangan pekerjaan, tetapi juga kepercayaan. Kepercayaan rakyat kepada negara, bahwa negara hadir melindungi mereka. Ini bukan soal menyalahkan siapa, tetapi hanya soal mengajukan pertanyaan yang layak diajukan. Apakah ini sebuah keadilan? Adil Saya selalu lah, yakin nggak apa-apa, bangsa aku setuju. ini akan maju bukan dengan menambah beban, melainkan dengan melepaskan belenggu yang selama ini menahan rakyat. Kan untuk barang-barang mewah aja, Pak, ya. Nah, ini ya. Ini yang nggak tahu lah ini, yang mempunyai barang-barang mewah kenaikan kayaknya. PPN 12% yang sudah ditandatangani lebih dari 113.000 orang. Pengunjuk rasa yang didominasi kaum muda atau Gen Z Kamis sore menggelar aksi unjuk rasa di seberang Istana Merdeka. Sambil membentangkan sejumlah poster, massa berkumpul di seberang Taman Pandang Istana di Jalan Medan Merdeka Barat. Para pendemo kemudian mengantar petisi penolakan PPN 12% ke kantor Kementerian Sekretariat Negara. Menurut mereka, kenaikan PPN 12% akan tetap memberatkan masyarakat karena akan berpengaruh terhadap kenaikan harga. Ya, terus demo aja. Kita ya. pengen kenaikan PPN 12% dibatalkan dan kita harap suara kita didengar. Jadi hari ini kita acaranya ingin menyampaikan petisi yang kita himpun secara digital. Per hari ini udah ada 100 ribuan dan akan terus bertambah oleh teman-teman partisipasi warga. Untuk PPN di seluruh dunia ini, kalau rata-rata PPN di seluruh dunia itu ada di 15%. Kalau kita lihat negara OECD dan yang lain-lain. Indonesia ada di 10%. Kita naikkan 11 dan nanti 12 pada tahun 2025. Kenapa ini dilakukan? Waktu itu kan kita lihat APBN kerja extremely hard selama pandemi ini. Kita ingin menyehatkan. Nah PPN kita lihat space-nya masih ada. Jadi kita naikkan hanya 1%. Oh ada penerimaan kita kembalikan ke rakyat. Tadi apakah melalui bansos. Jadi masyarakat yang tidak bayar pajak malah mendapatkan bantuan dari pemerintah, bantalan sosialnya dibayarkan. Tapi masyarakat yang punya kemampuan ya memang urunan, ini gotong royong dari sisi ekonomi Indonesia. Dan ini yang terus kita coba untuk komunikasikan. Jadi walaupun Ibu surplus nih tahun ini tetap nggak ditunda dulu? Karena kita menggunakannya untuk kembali kepada masyarakat. Tuh, dengar ya, pajak itu kembali ke rakyat. Ya, aku setuju lah. Disetujui dengan lantang oleh PDIP, disahkan oleh Caimin dan didemo di masa Prabowo Gibran. Kalian pada tahu kan bahwa PPN akan mengalami kenaikan menjadi 12% berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% bukanlah keinginan pemerintah. Menurutnya, pemerintah hanya mengikuti amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Lalu, siapakah yang mengesahkan UU HPP ini? Sebanyak 8 fraksi di DPR RI menyatakan persetujuan pengesahan pada UU HPP, yaitu meliputi fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP. Adapun yang mengesahkan RUU menjadi UU di Gedung Nusantara kala itu yaitu Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Korkesra Muhaimin Iskandar atau kita kenal dengan Caimin. Apakah RUU tentang harmonisasi peraturan perpajakan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? RUU HPP ini tepatnya disahkan pada Kamis 7 Oktober 2021 pada rapat paripurna DPR RI ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2021-2022. Lalu, kenapa baru sekarang Mbak Puan mengingatkan dampak kenaikan PPN 12% ini bisa memperburuk keadaan kelas menengah? Aduh, Daripada kemarin kemana aja ya? Ini paling penting, dengar ini ya. Teman-teman, hari ini kita berhadapan dengan sebuah kebijakan yang bisa membuat ngilu sendi kehidupan rakyat. Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% dan pukulan terberatnya akan diterima oleh mereka. Kenapa nggak 16% aja ya naikkan? Kebijakan menaikkan PPN bisa menjadi badai besar yang menumbangkan pohon kehidupan di sektor ini. Setelah menghilang, muncul beliau ngomong seperti begini. Pertama, kenaikan pajak 12% itu sudah disetujui oleh DPR pada zaman pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Kedua,
itu karena sudah ada persetujuan dan akan berlaku pada 1 Januari 2025, maka Presiden Prabowo mengiyakan, yes harus, karena sudah disetujui, sudah keluar itu keputusannya. Berdasarkan apa? Undang-undang, oke? Terus berikutnya lagi, supaya masyarakat itu nggak sampai terbawa emosi, jangan sampai ada demo-demo. Di sini nih, mau dijelaskan nih. Pajak yang nanti naik pada tanggal 1 Januari 2025 untuk barang dan jasa yang notabene bersifat mewah. Yang bersifat mewah. Beliau ini ngomong begini loh. Dalam situasi ekonomi saat ini, kita memerlukan kebijakan perpajakan yang tepat, yang mampu meningkatkan penerimaan negara tanpa mengorbankan daya beli rakyat atau menghambat pertumbuhan ekonomi. Saya menyampaikan ini karena khawatir bahwa kenaikan PPN 12% yang dimaksudkan sebagai obat justru menyebabkan sejumlah komplikasi. Jika kita membiarkan ini terjadi, maka kita bukan saja kehilangan pekerjaan, tetapi juga kepercayaan. Apakah ini sebuah keadilan? Pak Ganjar nggak usah begitu. Pak Ganjar seharusnya nggak usah bicara tentang keadilan apa dan lain-lain. Karena begini, kami masyarakat biasa yang tidak punya bawa barang mewah, yang tidak harus membayar pajak 12%, kami fine-fine aja. Tapi kalau Pak Ganjar seperti begini sifatnya, akan menjadi kayak pemicu gitu loh, untuk terjadi hal-hal yang bersifat negatif. Bicara soal barang mewah yang nanti masuk ke dalam perpajakan seperti yang beliau ini bilang, contoh listrik ya. Listrik yang masuk dalam pajak 12%, listrik yang berdaya 3.500 sampai dengan 6.600 volts ampere. Sedangkan untuk Bapak Ganjar tahu aja ya, bahwa kami yang pemakaian rumah tangga, yang listrik dari 450 sampai dengan 2100 volt ampernya, itu digratiskan 50%, Pak Ganjar, 50%. Iya, tuh dengar. Gitu loh Pak Ganjar. Jadi nggak usah pukul rata gitu loh. Ya, Pak Ganjar kan sudah nggak ada lagi di sistem pemerintahan gitu loh. Jadi nggak usah pukul rata kalau melihat kebijakan-kebijakan yang seperti begini. Iya, gitu ya, nggak usah tahu. keluar-keluar tentang keadilan, nggak usah keluar-keluar tentang nanti masyarakat itu begini-begini. Kami yang menjalani, dan Bapak Ganjar juga harus menjalani sebagai masyarakat biasa gitu, ya. Ya. Yang biarlah mereka yang mengurus karena mereka yang tahu gitu. Itu nggak menyusahkan kami. Karena kami nggak punya barang mewah. Orang yang punya barang mewah adalah orang yang punya uangnya itu berlebihan, orang kaya. Berarti gitu mampu bayar pajak kan? Ya, jadi orang kayanya aja yang bayar 12%. Kalau kami nggak usah dibilang kami ini hidupnya rapuh, jadi kami bakalan susah dengan pajak yang 12%. Enggak, itu nggak akan terjadi. Ya. So teman-teman pendukung Bapak Prabowo, ingat ya, jangan sampai terprovokasi dengan bahasa-bahasa yang seakan-akan memiring-miringkan begitu ya. Untuk kita aman ya. Aman. Jadi untuk pajak yang 12% itu adalah untuk barang-barang dan jasa yang bersifat mewah. Ya. Terus kalau ada yang tetanggaan sama Pak Ganjar, bilangin tuh. Oke? Salam persatuan. Kalau untuk barang-barang mewah ya apa-apa, 20% pun aku setuju aja ya kan guys. Ya mungkin rakyat miskin akan setuju-setuju aja ya kalau sifatnya untuk barang mewah ya kan guys. Dan Pak Prabowo juga bilang begitu ya kan. Oke. Tentang tadi Mas Ganjar senggol Malaysia, Singapura yang angka pajaknya 8% ya di Malaysia katanya ya. Nah, jadi kebetulan ya saya pernah di Malaysia lama ya kan guys. Dan ya dulu saya kerja memang di Malaysia sebagai chef ya, ataupun kerja di kotanya ataupun di bandarnya ya di Malaysia. Saya sebagai tukang masak di sana ya kan. Saya tahu lah ya di Malaysia itu kayak gimana. Walaupun ya pajaknya hanya 8%, tapi ya Mas Ganjar mungkin belum tahu ya kalau di Malaysia itu kita ngopi aja satu cangkir ya, satu cawan kita ngopi aja di sebuah restoran ya kan, kita harus bayar pajak juga, GST ya kalau nggak salah namanya ya. Saya pun nggak ngerti lah, terlalu ngerti lah soal perpajakan ini. Tetapi itu yang saya alami di Malaysia ya kan. Kita minum air kopi aja, satu cangkir minum air kopi ya kan, ya di sebuah restoran gitu ya kan, ada GST-nya. Kalau nggak salah GST-nya, kalau nggak salah ya,
30 sen ataupun 10 sen gitu ataupun 20 sen. Nah, kalau dirupiahkan mungkin 600 ribuan lah gitu. 600 rupiah. Nah, itu setiap cangkir kopi ya kan. Nah, apalagi lah ya kan kalau di Indonesia diterapkan seperti itu, maka gimana ya demo-demo kalian ya kan. Kita minum kopi aja dapat pajak gitu ya kan. Nah, begitu yang terjadi di Malaysia yang kalau kalian mungkin yang belum pernah ke Malaysia. Ya, tapi kalau di kedai-kedai biasa ataupun di restoran-restoran biasa itu nggak kenal lah. Tetapi kalau kita misalkan ya ngopi-ngopi di dalam food court yang agak sedikit mewah gitu, ya kita kena pajak juga, guys. Karena saya mengalaminya, saya tahu sendiri itu yang ada di Malaysia. Ya mungkin di Singapura juga begitu ya kan. Walaupun pajaknya 8%, tapi yang setahu saya di Malaysia itu minum satu cangkir kopi kita harus pajak juga satu cangkir kopi ya kan. Ya, belum yang lain-lain. Itu baru kopi aja kita sudah minum satu cawan, satu gelas kopi kita sudah dikenain pajak 600 rupiah ya kalau dirupiahkan di Malaysia. Itu kalau nggak salah saya ya. Nah, jadi kalau di Indonesia ini masih mending lah ya kan, masih bagus lah ya kan. Karena apa ya, walaupun naik 12% ya, tetapi itu hanya untuk barang mewah ya, tidak untuk semua barang ya kan. Ya, apalagi ya kan kalau misalkan peraturan yang seperti di Malaysia diterapkan di Indonesia, waduh parah lah ya kan. Parah lah, pasti parah. Nggak akan habis-habisnya kalian demo ya. Jadi jangan sok-sok kita banding-bandingkan Indonesia dengan Malaysia, tinggi pajaknya kayak gimana. Tapi kalian belum pernah hidup di Malaysia kayak gimana ya kan. Tapi ya bagusnya juga kalau di Malaysia rakyatnya nggak pernah lah terlalu bersuara yang seperti ini. Karena oke-oke aja gitu ya kan. Walaupun ngopi bayar pajak ataupun GST 10 sen setiap cangkir ya. Orang di sana oke-oke aja gitu ya kan. Tapi untung aja kita nggak lah seperti itu ya kan. Oke guys, apapun lah tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Dan ya untuk pajak 12% untuk barang mewah saya setuju. Jangankan 12%, naikkan lagi Pak kalau khusus untuk barang mewah. Aku nggak apa-apa. Dan mungkin tidak terdampak kepada rakyat menengah ke bawah ya kan. Oke guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.